sebelumnya saya ingin bertanya nih, pasti Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mendengar ya apa sih Surabaya itu dan kiranya kota yang seperti apa? Karena seperti yang Bapak Ibu tahu nih ya, bahwa Surabaya itu memiliki banyak sekali kata julukan, kota pahlawan, kemudian juga kota dengan penuh perjuangan dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan langsung saja memulai virtual tour 360 derajat Surabaya. Baik, yang pertama, seperti yang Bapak Ibu lihat, kita akan mulai dari Jembatan Merah. Kira-kira apa sih Jembatan Merah itu? Siapa yang tidak mengenal Jembatan Merah? Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwasannya sepanjang Jembatan Merah ini terdapat pagar yang berwarna merah. Nah, hal itulah yang membuat mengapa jembatan ini disebut sebagai Jembatan Merah. Seperti yang bisa Ibu Bapak lihat, bahwasannya daerah ini merupakan daerah jalanan dengan ramai kendaraan ya. Bisa Bapak lihat sekeliling jalanan di sepanjang Jembatan Merah ini. Nah, uniknya Jembatan Merah ini sendiri memiliki kisah di balik jembatan ini memiliki kisah yang luar biasa. Apa sih kisahnya? Jadi teman-teman, Jembatan Merah ini tuh menjadi salah satu saksi bisu tewasnya Brigadir AWS Maladi serta menjadi salah satu lokasi pertempuran sengit yang terjadi di Surabaya pada tanggal 9. Langsung saja kita akan move ke lokasi selanjutnya, yaitu ke daerah Pecinan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya lokasi yang bisa kita lihat ini adalah lokasi Pecinan ya. Nah, seperti yang Ibu Bapak tahu atau bisa Ibu lihat ya, di sini daerah ini merupakan daerah yang disebut sebagai Pecinan atau memiliki sebutan sebagai kembang Jepun seperti itu. Nah, bisa kita lihat daerahnya seperti ini. Dan sejarah dari Pecinan sendiri ini dimulai dari awal kerajaan Sriwijaya, di mana memang daerah ini dijadikan sebagai daerah perdagangan pada saat itu. Dan pada saat zaman Belanda, Pecinan ini disebut sebagai Jalan Handelsstraat atau pusat perdagangan. Hingga kini pun seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwasannya daerah Pecinan ini Bapak Ibu akan banyak sekali menemukan pertokoan, mulai dari toko alat tulis, alat listrik, kemudian juga lampu dan lain sebagainya. Jadi memang bisa dikatakan bahwasannya daerah Pecinan ini juga daerah dengan ramai transportasi dan banyak sekali kegiatan di sini. Karena biasanya memang orang Surabaya sendiri banyak sekali berkunjung ke sini untuk melakukan pembelian suatu barang, karena di sini seperti saya bilang banyak sekali toko-toko seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran ya dari daerah Pecinan itu sendiri. Oke, baik, kita akan langsung ke daerah selanjutnya ya, yaitu Tugu Pahlawan. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nih pasti sudah akrab dengan namanya Tugu Pahlawan. Nah, Tugu Pahlawan sendiri sudah identik nih dengan yang namanya kota Surabaya. Surabaya merupakan kota pahlawan. Dan tentunya Tugu Pahlawan ini sendiri merupakan ikonik dari kota Surabaya. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu tahu ya, di sini kawasan dari Tugu Pahlawan. Nah, ini adalah jalan yang kita harus jalan yang harus kita lewati ya ketika akan berkunjung ke Tugu Pahlawan. Dan Bapak Ibu dan teman-teman lainnya bisa melihat di sebelah kanan bahwa Tugu Pahlawan terpampang sangat jelas ya di sini dengan bentuk yang sangat tinggi bentuknya. Baik, bisa kita lihat di jalan selanjutnya.
menuju Tugu Pahlawan. Kita bisa lanjut, kita lihat lagi. Nah, ini merupakan daerah di mana Tugu Pahlawan ya teman-teman, ibu bapak sekalian. Nah, bisa dilihat di sini di sisi kanan. Nah, sudah terlihat sangat jelas Tugu Pahlawannya. Dan area atau jalanan menuju Tugu Pahlawan ini juga cukup ramai ya, karena memang daerah ini biasanya pada hari Minggu atau Sabtu itu dijadikan sebagai tempat banyak orang berjualan ya, seperti aktivitas Car Free Day dan lain sebagainya. Seperti itu, kita bisa lihat lagi seperti ini. Ke daerah selanjutnya yaitu Siola. Siapa sih yang tidak mengenal Siola? Terlebih ketika kita akan berkunjung ke Tunjungan Plaza atau. Nah, ini adalah gedung Siola ya, seperti yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat. Nah, jalanan ini merupakan jalanan ketika kita akan berkunjung ke Jalan Tunjungan ya. Siapa sih yang tidak mengenal Siola atau gedung yang memiliki cerita unik gitu di baliknya. Karena memang awal mula dari Siola sendiri ini merupakan sebuah gedung gitu ya, yang mana pada awalnya di zaman Belanda itu disebut sebagai White Law, di mana pada saat di zaman Belanda gedung Siola ini dimanfaatkan sebagai toko serba ada seperti itu. Namun ketika sudah berpindah masa zaman penjajahan Jepang, gedung Siola ini pun berubah fungsi sebagai toko penjualan alat koper gitu ya, dimana pada saat itu memang koper yang terkenal seperti itu, brand terkenal. Oke, nah kemudian barulah di tahun 2015 pada akhirnya gedung Siola ini diresmikan sebagai gedung di mana pemerintah menjadikan gedung ini sebagai tempat pelayanan masyarakat, di mana para masyarakat Surabaya khususnya bisa melakukan segala urusan pemerintahan seperti pengurusan Dukcapil dan lain sebagainya. Kita bisa maju lagi ya. Kita bisa lihat ini kita sudah memasuki jalanan Tunjungan seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, inilah area di mana kita telah memasuki jalan Tunjungan. Nah, memang seperti yang bisa dilihat di sini juga ya, di sini sangat ramai sekali karena memang jalanan ini merupakan jalanan yang ramai akan transportasi seperti itu. Karena memang ini juga jalanan yang apabila kita jalan-jalan atau berkeliling Surabaya ya, pasti jalan Tunjungan ini merupakan jalan yang kerap kali akan kita lewati seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, yang selanjutnya ini adalah Hotel Majapahit, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Hotel Majapahit? Terlebih ketika kita melewati Jalan Tunjungan, di mana Jalan Tunjungan yang sebelumnya sudah kita lihat gitu ya. Nah, sekarang bisa dilihat Bapak Ibu bahwa ini adalah Hotel Majapahit gitu ya. Hotel yang memang bisa kita lihat dari penampakan di luarnya saja itu masih sangat otentik sekali, yang sangat dimana mempertahankan bangunan lamanya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini Hotel Majapahit. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, harus diketahui bahwa di balik sejarah Hotel Majapahit ini sendiri, bahwasanya Hotel Majapahit ini sendiri sudah mengalami pergantian nama hotel sebelum-sebelumnya, yaitu mulai dari Hotel Oranye, Hotel Yamato, kemudian Hotel Merdeka, dan yang terakhir ini Hotel LMS, hingga sampai sekarang ditetapkan Hotel Majapahit. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingat pelajaran SMP, SD, atau bahkan SMA ya, masih ada itu bahwasanya Hotel Majapahit ini merupakan lokasi yang menjadi saksi bisu terkait dengan peristiwa disobeknya bendera Belanda, di mana waktu itu salah satu
di sisi warna biru, di mana mereka sangat-sangat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini dia teman-teman, Hotel Majapahit. Dan teman-teman juga yang belum tahu ya, bahwasannya nih Hotel Majapahit sendiri ini berada di Jalan Tunjungan. Seperti itu. Nah, memang bangunannya masih sangat autentik sekali ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Bangunannya masih sangat autentik sekali. Nah, ini juga bagian sampingnya. Oke, lokasi selanjutnya nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tuh merupakan alun-alun Surabaya. Bisa dilihat ya di sini. Untuk alun-alun Surabaya sendiri diresmikan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. Nah, di sini bisa dilihat, memang di sini juga merupakan daerah dengan ramai transportasi seperti itu. Nah, bisa dilihat juga di sini. Untuk alun-alun Surabaya sendiri di sini banyak sekali fasilitas seperti halnya ada musola, basement parkir, kemudian toilet dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini tuh banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ya, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, untuk lokasi dari alun-alun Surabaya sendiri ini merupakan berada di kawasan Gedung Pemuda seperti itu, dan jarak dari gedung DPRD Surabaya sendiri dan untuk menuju ke alun-alun Surabaya ini hanya perlu menempuh 150 meter. Nah, destinasi yang selanjutnya ini merupakan Balai Kota Surabaya seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan Balai Kota Surabaya. Bisa terlihat jelas ya di sini. Balai Kota Surabaya sendiri ini merupakan tempat di mana bangunan pemerintahan seperti itu ya, dan tentunya juga memiliki kisah bersejarah gitu. Karena ternyata bangunan dari Balai Kota ini merupakan bangunan yang dirancang oleh arsitektur Belanda seperti itu. Dan uniknya, seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwasalnya area ini pada malam hari itu, khususnya di Sabtu Minggu, itu dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi banyak sekali masyarakat khususnya Surabaya gitu ya yang berhenti sejenak untuk sekedar healing atau ingin bersantai gitu, karena memang di sini juga terdapat air mancur yang hidup gitu ya ketika malam hari. Bisa dilihat di sini. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini merupakan kawasan Kalimas. Siapa sih yang tidak tahu kawasan Kalimas, khususnya untuk masyarakat lokal Surabaya sendiri. Nah, seperti yang bisa teman-teman, Bapak dan Ibu lihat di sini, bahwasannya Kalimas ini merupakan wisata susur sungai ya, seperti itu, dan merupakan destinasi wisata yang cukup baru juga bagi warga kota Surabaya. Nah, apabila kita akan menuju ke Plaza Surabaya atau kemudian kita akan berkunjung ke Monumen Kapal Selam, tentu kita akan melewati jalanan atau sepanjang Kalimas ini sendiri seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini. Dan uniknya nih, apabila kalian melewati sepanjang Kalimas ini, teman-teman akan melihat ikonik dari kota Surabaya sendiri, yaitu ada Suro dan Boyo seperti itu. Sangat luar biasa sekali, bukan? Oke, sekarang kita akan lanjut ke lokasi dua terakhir, yaitu Monumen Kapal Selam. Nah, seperti yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di sini, bahwa Monumen Kapal Selam ini merupakan ini ya, terletak di dekat Plaza Surabaya, atau bahkan memang lokasinya bersebelahan, sangat bersebelahan. Nah, sebuah kapal selam itu seharusnya kan terletak di dalam air, namun beda nih dengan sebuah kapal selam yang satu ini, karena terletak di pusat kota dan menjadi sebuah museum kapal, Bapak Ibu sekalian, yang memang dahulunya itu merupakan kapal selam milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, yaitu KRI Pasopati 410. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu atau teman-teman sedang berkunjung ke Surabaya,
belum lengkap nih rasanya apabila tidak berkunjung ke Monumen Kapal Selam seperti itu. Nah, inilah penampakan ya atau jalan menuju ke Monumen Kapal Selam. Nah, bisa dilihat ya di sini kapal selamnya terpampang sangat jelas seperti itu. Dan memang biasanya di hari weekend Mount Castle atau Monumen Kapal Selam ini diramaikan oleh pengunjung, dan saya rasa apabila Bapak Ibu dan teman-teman nih sedang berkunjung ke Surabaya, wajib banget nih dicoba untuk datang secara langsung supaya memiliki pengalaman luar biasa ya, dimana biasanya kan sebuah kapal selam gitu ya kita temui di laut atau gimana, tapi ini di darat seperti itu. Langsung saja kita ke destinasi terakhir kita, yaitu Plaza Surabaya. Nah, berbicara mengenai pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya itu kan jumlahnya banyak banget nih. Ada Tunjungan Plaza, ada Galaxy Mall, kemudian juga ada Ciwo dan lain sebagainya. Nah, tapi nih ternyata yang menjadi pusat perbelanjaan tertua atau memang pusat perbelanjaan di Surabaya yang sangat terkenal gitu, yaitu Plaza Surabaya. Nah, sebelumnya Plaza Surabaya ini dikenal sebagai Delta Plaza. Nah, di sini teman-teman bisa nih melakukan kegiatan wisata modern seperti halnya makan, hangout, bertemu teman dan lain sebagainya. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwasannya di sini lokasinya memang sangat pas sekali berdekatan atau di samping Monumen Kapal Selam seperti itu. Nah, bisa dilihat ya di sini. Sangat jelas sekali keadaannya, dan memang di sini tidak usah diragukan lagi, memang jalanan di sini cukup padat seperti itu. Nah, bisa dilihat lagi di sini banyak sekali kita bisa menemui brand-brand, kemudian restoran dan lain sebagainya di Plaza Surabaya. Nah, jika yang satu ini teman-teman bisa dilihat di sini, ini merupakan Plaza Surabaya atau yang dahulunya disebut sebagai Delta Surabaya. Nah, ini merupakan pusat perbelanjaan ya yang sangat ikonik sekali di Surabaya, dan sebelumnya saya sudah bilang bahwasannya daerahnya memang sangat pas sekali berdekatan atau bersebelahan dengan Monumen Kapal Selam seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sedang berada di Surabaya atau sedang ingin makan dan minum, belanja, bisa sekali datang atau berkunjung ke Plaza Surabaya ini, teman-teman. Seperti ini. Akhir kata, itulah virtual tour yang bisa saya sampaikan. Saya Alma Safira selaku tour guide undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.